Balada si tukang bohong. Ini bukan cerita kosong yang dikarang oleh si tukang bohong, tapi kisah yang sebenarnya yang kualami sendiri sudah sekian lama. Sengaja kunukil jadi tulisan, semoga bisa jadi pelajaran, memahami si pembohong punya jiwa, agar tak terus tertipu karena ulahnya. Kubagi pengalaman menjadi dua, supaya mudah memahaminya. Ambil kesimpulan untuk berjaga-jaga, biar tak berulang jatuh di tempat yang sama. Pengalaman pertama terjadi saat pulang ke desa berapa tahun yang silam. Aku singgah ke sebuah kedai kopi, duduk dekat seorang bapak separuh baya yang sedang asyik menelpon. Terdengar pembicaraannya sangat serius. Sesekali suaranya meninggi seperti orang marah, diiringi kalimat bernada ancaman sambil berjalan hilir mudik di kedai itu. Aku tercengang melihatnya, tapi pengunjung yang lain diam, tidak acuh. Mungkin karena melihat aku terbengong-bengong, seorang bapak mencubitku dan berbisik, "Jangan pedulikan, bohong-bohong saja itu. Tidak ada lawan bicaranya, aksen saja. Biasa begitu, makanya kami tak pedulikan," katanya. Waduh, tertipu aku. Kami lalu ketawa. Pengalaman kedua terjadi ketika seorang kenalan lama meneleponku, juga beberapa tahun yang lalu. Katanya mau datang ke rumah, tapi tidak bisa karena ada urusan bisnis di Muaro Bungo, Jambi. Ia minta bantu urusan anaknya masuk kuliah di salah satu universitas di Pekanbaru. Ada kekurangan syarat administrasi yang harus dilengkapi, tapi ia tidak tahu apa-apa saja kekurangan itu. Ia lalu menyuruh anaknya bicara langsung denganku dengan memakai HP-nya sendiri. Semula aku mengira anaknya itu ikut bersamanya di Muaro Bungo, sehingga langsung bisa bicara denganku pakai HP ayahnya. Begitu mulai bicara, aku langsung bertanya di mana posisinya saat itu. "Di Pekanbaru, Pak," jawab anaknya itu. Waduh, kataku dalam hati, kok bisa seorang yang sedang berada di Muaro Bungo, yang jarak tempuhnya dapat mencapai 12 jam ke Pekanbaru, bisa langsung menyerahkan HP-nya kepada anaknya yang di Pekanbaru. Amazing, pikirku. Selesai bicara dengan anak itu, aku telepon adikku yang juga kenal dengan kawan tersebut. Aku ceritakan kepadanya kejadian yang baru saja aku alami. Adikku ketawa terbahak-bahak. "Ia itu pembohong besar," katanya. Haha, tertipu lagi aku. 2 kali aku dibohongi oleh 2 pembohong yang gaya bicara dan aksennya sangat meyakinkan. Kataku dalam hati. Aku pun terperangah. Namun dari 2 pengalaman tersebut, aku dapat pelajaran yang sangat berguna, bahwa di dunia ini ada manusia yang sangat pembohong. Ia tidak sadar, bahkan tidak tahu sama sekali kalau ia sedang berbohong, sementara orang lain melihat dan mendengarnya. Dalam hati saya berkata, pertama, berbohong adalah bagian yang tak terpisahkan dengan hidupnya. Sudah menjadi satu kesatuan dengan tarikan nafas yang keluar masuk ke dalam jantungnya, sehingga tidak menyadari kalau ia sedang berbohong. Kedua, orang itu tidak pernah merasa bersalah dengan kebohongannya, sehingga tidak perlu meminta maaf kepada manusia. Juga tidak merasa berdosa kepada Tuhan atas perbuatannya itu, sehingga tidak perlu bertobat. Ketiga, karena tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa, pembohong sejati
tidak malu tampil di depan orang ramai dengan selalu percaya diri. Maka marah kepada mereka tidak ada gunanya, apalagi kalau hanya sekedar nasihat. Tidak akan digubris, malah ia kaget kenapa orang marah kepadanya. Aku pun jadi berpikir, tindakan apa seharusnya yang akan dilakukan kepada orang yang seperti itu. Maka teringatlah olehku firman Tuhan dalam surat Al-A'raf ayat 199, agar kita berpaling dari mereka, bahkan bila perlu dibuang jauh-jauh, bila diprediksi perilakunya akan berdampak kepada keselamatan orang banyak. Sekianlah dulu kisah nyata si tukang bohong sejati. Semoga kita tidak tertipu berkali-kali seperti yang aku alami.